Banyak di antara kawan-kawan yang bertanya seberapa susahnya untuk membuka usaha di Switzerland. Kalau ingin tahu, saya akan menceritakan pengalaman saya. Ikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung. Semoga semua ada dalam keadaan sehat, sejahtera, dan semua keluarga juga baik-baik saja. Amin. Mari kita mulai dalam pembicaraan kali ini. Saya akan menceritakan pengalaman saya, bagaimana saya membuka usaha saya di negara Swiss dan apa saja persyaratannya yang diperlukan. Hal yang paling penting yang harus kita ketahui, di mana peraturan setiap negara itu berlainan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi, bagaimana saya membuka usaha di negara Swiss. Di sini teman-teman, itu tidak semudah seperti di Indonesia, terutama untuk kita yang mau membuka usaha kecil-kecilan, ya. Kalau membuka usaha besar seperti perusahaan PT, ya, itu mungkin asal duitnya banyak itu agak mudah. Tetapi kalau kita membuka perusahaan kecil, jangankan perusahaan ya, saya akan bilang usaha kecil seperti di Indonesia. Contohnya, kalau dengan modal uang 10 juta rupiah, kita sudah bisa membuka warung kecil. Kita tidak perlu izin ya, kita malah bisa bukanya di rumah saja. Kita hanya membuat ruangan khusus untuk dibikin warung dan kita bisa membukanya tanpa ada masalah apapun. Tetapi kalau di sini di negara Swiss itu tidak mungkin. Untuk semuanya kita memerlukan izin. Itu tidak mungkin kalau kita mau berinisiatif jualan di rumah atau juga kita membuka stand di pinggir danau atau di mana saja tanpa izin. Ini hal yang sangat tidak mungkin. Dan untuk mendapatkan izinnya pun, tempatnya pun itu sangat susah. Karena di negara sini itu sangat teratur sekali. Jadi kita tidak boleh mendirikan kios atau warung atau stand roda yang bagus di mana saja. Itu tidak mudah. Dan kebanyakan di sini orang yang melakukan tersebut itu mereka betul-betul mendaftarkan diri, meminta izinnya dulu, barulah mereka melaksanakan. Kalau tidak, betul-betul tidak ada ampun ya, polisi akan datang dan menggusur semuanya, membersihkan tempat tersebut sehingga kelihatan selalu rapi. Jadi dengan kata lain teman-teman, di negara ini, di Switzerland itu tidak memungkinkan untuk membuka usaha kecil-kecilan yang inisiatif sendiri seperti di Indonesia. Kita bisa dagang nasi ya, buka warung nasi, terus apa saja dagang kelontongan ya, itu tanpa memerlukan surat izin khusus, itu masih banyak ya. Nah sekarang kita beralih kepada hal-hal yang perlu juga diketahui. Di Switzerland itu ada 3 macam kalau kita mau membuka usaha. Yang pertama adalah disebut AG atau kalau di Indonesia itu sejenis PT ya, perusahaan besar. Dan yang kedua perusahaan menengah, di sini dibilangnya GmbH atau di Indonesia semacam
CV ya. Dan yang ketiga adalah perusahaan privat pribadi. Nah, ini 3 step ini aturannya berlainan juga teman-teman. Di sini saya akan mencoba menjelaskan menurut pengalaman yang saya tahu selama saya hidup lebih dari 30 tahun di negara ini. Nah, baiklah, kita akan mulai dari step yang bawah dulu ya. Yang perusahaan atau usaha pribadi yang dibilang private. Ini untuk izinnya sangat mudah, kita hanya mendatangi kantor notariat atau seperti kantor notaris di sini untuk mendaftarkan usaha apa yang kita inginkan. Contohnya kalau kita mau membuka rumah makan atau massage atau mau dagang apa gitu. Kita mendaftarkan diri, di situ nanti mendapatkan persetujuan setelah ditinjau di mana lokasi apa ya. Setelah memenuhi syarat dan kita hanya membayar uang administrasi saja sebesar 200 franc atau sebesar 2.800.000. Hanya saja perusahaan atau usaha pribadi ini sangat berlainan dengan GmbH atau AG atau PT-nya ya. Jadi salah satu perbedaannya adalah kalau usaha pribadi ini mengalami kemacetan atau kerugian atau debt begitu ya. Itu semua resiko 100% ditanggung sendiri. Jadi kalau katakanlah kalau usahanya nggak jalan, tutup, bangkrut, selesai, demikian. Jadi untuk usaha pribadi tersebut itu sangat mudah mendaftarkannya dengan hanya membayar kurang lebih 200 franc atau 2.800.000 rupiah. Itu kita akan bisa membuka satu usaha yang kalau terjadi sesuatu adalah tanggung jawab sendiri. Sekarang saya akan meningkat kepada usaha menengah yang dibilang GmbH di sini atau CV ya kalau di Indonesia. Itu kita pun datang ke kantor notariat, ke kantor notaris yang sekalian juga mendaftarkan diri. Ini kantor jadi satu ya untuk tergantung di kota mana kita tinggal atau kita akan membuka usaha tersebut. Kita datang dan melapor setelah mengisi formulir dan pertanyaan ini dan itu, kita harus memberikan deposit uang sebanyak 20.000 Swiss franc atau kurang lebih 280 juta. Ini untuk usaha menengah seperti CV kalau di Indonesia ya. Nah, uang itu harus betul-betul ditransfer ke rekening dari kantor untuk yang memberikan izin kepada kita. Jadi mereka harus betul-betul tahu seseorang yang ingin membuka CV di Swiss itu harus betul-betul menyerahkan uang tersebut ke rekening kantor tersebut. Nah, kalau kita sudah bisa menyerahkan uang itu, barulah proses selanjutnya ya. Mereka akan datang ke tempat usaha yang akan kita buka. Contohnya kalau kita sama ya, kita bisa buka rumah makan atau toko ini, toko itu sama. Hanya background di belakangnya ini toko kita itu berupa GmbH atau privat atau AG ya atau PT. Nah, ini dengan surat izin tersebut kita mempunyai step-step tertentu. Kalau AG itu lebih besar ya, perusahaan besar. Kalau GmbH itu perusahaan menengah dan kalau yang privat tadi itu perusahaan kecil, perusahaan milik pribadi, demikian. Dan di step berikutnya adalah
bagaimana cara kita membuka usaha dengan background di belakang kita sebuah PT. Atau kalau di Swiss itu dibilang AG. Saya pribadi pernah melakukan hal ini sehingga saya mengerti ya bagaimana prosesnya, cara-caranya sampai disetujui. Nah, untuk membuka AG ini kita pun prosesnya sama, datang ke kantor notariat tersebut. Di sini uang yang diminta sebagai depositonya itu sebanyak 100.000 Swiss franc. Jadi kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Uang ini harus betul-betul ditransfer ke rekening kantor tersebut. Baru kalau mereka sudah melihat uangnya, barulah mereka memproses izinnya keluar atau tidak. Nah, selain itu dalam proses ini saya menyiapkan ya tempatnya, lokasinya, dan ini semua harus diasuransikan sambil proses menunggu apakah mereka setuju atau tidak. Untuk menunggu proses ini pun memakan waktu kurang lebih hampir 2 bulan saya menunggunya. Nah, tapi bersyukur ya dengan kesabaran dan saya lakukan terus, akhirnya saya disetujui untuk membuka perusahaan atau membuka AG tersebut. Nah, uang yang 100.000 Swiss franc tadi mereka keep ya. Lantas nanti dari pihak kantor mereka itu datang melihat suasana apa yang akan kita buka usahanya. Setelah itu mereka juga mengharuskan kita membuat asuransi. Dan ini agak sedikit jelimet ya, karena nanti harus ada juga untuk asuransi segala, selain asuransi tempat, asuransi pekerja, asuransi barang-barang, itu semua harus kita bikin lagi di asuransi yang lain ya, tergantung itu kita bisa memilihnya. Banyak sekali pilihan untuk itu sehingga kita pun harus mempelajari asuransi mana yang kira-kiranya baik dan harganya tidak terlalu tinggi, teman-teman. Sekarang saya akan berbicara untuk uang yang 1,4 miliar tadi kita serahkan kepada kantor tersebut itu sebetulnya hanya sebagai jaminan saja kalau kita itu mampu membuka perusahaan dan apa ya, tidak banyak utang di belakang. Kalau seseorang yang mempunyai debt di belakang itu tentu sangat susah untuk mendapatkan izin. Secepatnya ya, ceritanya ini sudah berjalan. Nanti setelah 3 bulan kurang lebih, maka saya diperbolehkan juga untuk mempergunakan setengah dari uang deposit tadi ya, setengah dari yang 1,4 M tadi. Jadi kurang lebih 700 juta rupiah saya bisa pergunakan juga untuk menjalankan usaha yang saya lakukan tersebut, untuk tambah modal gitu. Hanya kalau yang sisanya itu, yang 50%-nya itu tetap di-keep oleh mereka sebagai jaminan kalau perusahaan kita ini bukan perusahaan yang apa ya, karena banyak yang buka perusahaan nanti tutup, dia debt di mana-mana dan ini problem. Jadi di negara sini pemerintahnya sangat betul-betul melihat ya, meneliti siapa saja yang bisa untuk mendapatkan izin membuka usaha tersebut. Nah kawan-kawan, apa yang saya rasakan ketika di saat pertama saya membuka usaha tersebut, luar biasa ya, kita harus betul-betul bekerja keras. Karena belum apa-apa, ceritanya dagangan pun belum laku nih.
sudah datang surat-surat tagihan, tagihan pajak, tagihan ini itu. Luar biasa. Di sini saya pun belajar. Oh, ternyata di negara Swiss itu tidak semudah kalau dibandingkan dengan waktu saya membuka usaha di Bali ya. Di sana kita lebih santai gitu, jadi tidak dikejar-kejar ya. Kalau di Swiss ini saya merasa lebih strength, lebih keras ya. Karena detail sekecil apapun, uang 1 rupiah pun itu harus tertulis dan harus dilaporkan untuk pajak. Jadi ya itu tadi, saya belum mendapatkan uang, belum bisa menjual segala satu pun ya, tetapi tagihan-tagihan pajak ini itunya itu sudah datang. Ini kadang saya bingung, kok mereka tahu, punya prediksi ya kalau perusahaan ini akan menghasilkan uang segini, sehingga mereka itu dibilang perkiraan pajak. Ya, jadi bukan pajak yang aslinya, tapi mereka memperkirakan pajak yang harus dibayar adalah sekian. Itu adalah pengalaman saya ketika saya membuka usaha AG di Switzerland. Dan untuk teman-teman yang sekiranya ingin mengerti ya bagaimana kalau usaha di Swiss itu ya seperti itu, tidak mudah. Lantas juga kalau ingin usaha yang seperti tadi saya katakan privat ya, usaha kecil-kecilan, apalagi kita punya ide banyak, ingin menjual ini atau membuat ini kita dagangkan, itu pun di sini tidak semudah di Indonesia. Karena ya itu tadi, peraturannya kita nggak bisa bikin seenaknya. Uang 1 Swiss franc atau uang 1 rupiah pun itu harus tercatat dan harus dilaporkan untuk pajak negara. Jadi dengan kata lain, setiap negara itu mempunyai aturan yang berbeda tentunya, dan di negara Swiss ini aturannya sangat ketat dan betul-betul dilaksanakan. Jadi untuk semua yang ingin membuka usaha, baik dari usaha yang kecil, yang pribadi sistemnya, atau usaha sedang, dan sampai usaha yang besar tingkat PT, itu semua aturannya ketat. Hanya saja dalam masalah budgetnya saja yang berbeda. Dan juga kemudahan-kemudahan lain ya, tentu setiap sama ya dengan di Indonesia, itu ada perbedaan kan antara PT, CV, dan kalau kita dagang sendiri di rumah atau kita buka salon kecantikan sendiri atau kita buka massage sendiri, itu kan beda-beda aturannya. Nah di Swiss pun sama, hanya lebih ketat, dan ini memang betul-betul peraturannya itu ditaati, karena kalau kita keluar dari aturan yang ada di negara sini, ini akan cepat sekali dihandle ya oleh para yang berwajib. Di sini betul-betul sistem ini berlaku dan berjalan dengan baik. Jadi untuk kawan-kawan yang berminat atau berpikir bagaimana sih kalau buka usaha di Swiss, usahanya gampang atau enggak? Nah, mudah-mudahan pengalaman yang saya ceritakan tadi akan sedikit memberikan jalan atau informasi bagaimana cara kita membuka usaha di negara lain, spesialnya di negara Swiss ini. Teman-teman, demikian cerita pengalaman saya. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Jika kalian suka video ini, silahkan di-subscribe, like, berikan saya komentar, dan terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.